apa sudah dikerjakan ya, sudah diinikan, sudah teman-teman sudah bisa memahami. Baik, kalau begitu saya minta ada yang mau membacakan tentang naskah dari materi yang kemarin saya share itu teman-teman. Boleh? Kira-kira siapa yang bersedia untuk membaca? Mohon kameranya di-on-kan. Ya, silakan. Siapa? Halo. Bahasa Arabnya atau artinya, Pak? Bahasa Arabnya. Oh, saya, Pak. Siapa namanya? Irfan Pane, Pak. Irfan Fani, ayo. Boleh, silakan. Sebelumnya mohon maaf, Pak. Ini nggak ada screen-nya. Baca aja yang ada di buku. Ada itunya kan kemarin sudah saya share. Ada, Pak. Saya nggak bisa share screen karena saya masih dalam perjalanan. Baik, Pak. Karena ini juga saya pakai handphone dan saya ini sambil segala-galanya. Mungkin saya bisa bantu share screen, Pak. Mohon maaf. Boleh, silakan. Teman-teman ada yang mau share screen? Ini lagi proses. Benar. Ayo, silakan. Gimana, Ul? Mana? Sudah? Atau kalau enggak biar cepat, pakai ini aja, baca aja. Yang teman-teman yang lain lihat ininya, tulisannya, silakan. Ini udah muncul nih. Yang nomor 1, Pak. Iya, nomor 1. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa aqda yaumi. Kaifa aqdi yaumi. Kaifa aqdi yaumi. Anamu mubakkiran fil laili wa aqumu mubakkiran fis sabahi. Tunggu sebentar. Baik, coba lagi. Ana mubakkiran fil laili wa aqumu mubakkiran fis sabahi. Anamu, bukan ana mubakkiran, itu ada mim. Anamu mubakkiran fil laili wa aqumu mubakkiran fis sabah. Anamu mubakkiran fil laili wa aqumu mubakkiran fis sabahi. Baik. Apa maksudnya? Saya bangun Anamu mubakkiran fil laili wa aqumu mubakkiran fis sabah. Saya tidur segera dan saya bangun segera di pagi hari. Kalau teman-teman artikannya dengan bahasa sehari-hari aja ya, biar gampang ya. Emang kalau antum cerita ke orang saya tidur segera dan saya bangun segera, kalau ke teman-teman ceritanya gitu nggak? Kira-kira? Tidak, Ustaz. Saya tidur cepat dan saya pun bangun lebih pagi, kan begitu? Iya. Saya tidur lebih cepat biar saya bangun lebih pagi, kan begitu? Begitu maksudnya. Jadi dengan bahasa seperti itu tidak terlalu jangan terlalu terlek. Itu maksud dari pembelajaran pembelajaran ini. Jadi teman-teman, karena bahasa yang disampaikan itu adalah bahasa yang difahami, bukan terjemahan. Artinya ya betul memang dari hasil terjemahan, tapi
bahasa yang disampaikan itu adalah bahasa yang sehari-hari biasa kita gunakan. Tinggal tergantung nanti konteksnya di mana. Ketika Anda membuat sebuah cerita sebuah tulisan akan diterjemahkan dalam sebuah tulisan, berarti yang harus disampaikan itu adalah bahasa tulisan. Seperti itu kira-kira teman-teman. Baik, coba ulangi lagi. Anamu mubakkiran. Anamu mubakkiran laili wa aqumu mubakkiran fis sabahi. Oke. Saya tidur cepat supaya bangun dengan cepat, Ustaz. Ya, oke, terus. Astaiqidu ala ismillahi wa dzikrihi. Aku bangun dengan nama Allah dan menyebutnya nama Allah. Maksudnya? Dia bangun dengan membaca ini, Ustaz, doa bangun tidur. Nah, itu dong diartikannya. Saya bangun membaca doa. Nah, begitu. Maksudnya kan begitu. Orang Islam kan gitu. Saya atau ketika saya bangun, saya selalu membaca doa. Udah cukup segitu. Wa dzikrihi, dan dzikir tidak usah diartikan. Selalu mengingatnya gitu. Jadi ketika udah bangun, baca doa ya sudah, berarti kita selalu itu dengan dzikir. Terus. Nanti kalau ini boleh ganti dengan teman-teman yang lain. Oh, yes. Terus. Asta'iddu lis-salati thumma adhhabu ma'a walidi ilal masjidi. Summa adhabu ma'al walidi ilal masjid. Ditambah alif lam, Ustaz. Di sininya enggak ada, Ustaz. Summa adhabu ma'a walidi. Oh ya. Enggak. Summa adhabu ma'a walidi. Ma'a walidi ilal masjidi. Aha, ilal masjid. Gitu aja. Aku bersiap-siap untuk melaksanakan sholat. Kemudian aku pergi bersama ayahku ke masjid. Ya, gunakan bahasa yang enak. Itu terlalu bagus. Itu maksudnya seperti itu. Jadi tadi saya bilang dipahami dulu maksudnya apa, artinya apa, arahnya kemana. Cuma kemudian Anda sampaikan dengan bahasa yang Anda pahami. Kemudian saya bersiap-siap untuk melaksanakan sholat dan saya pergi ke masjid bersama orang tua saya. Akan begitu lebih enak bahasanya. Baik. Terus lanjut. Wal masjidu qaribun min baiti, dan masjid itu dekat dari rumahku. Aha. Dengan bahasa yang enak itu. Jarak masjid sangat dekat dari rumahku. Akan gitu. Ini ya, karena kita baru pertama kali untuk menyampaikan sesuatu yang kita pahami dari sebuah teks bahasa Arab. Jadi itu tadi teman-teman, bahasa yang sudah tersampaikan oleh teman-teman atau bahasa yang disampaikan adalah bahasa pemahaman, bukan bahasa bukan bahasa terjemahan. Kalau terjemahan tadi kedengarannya akan akan lebih kaku dan tidak enak. Baik, terus lanjut. Fa atawaddo'a wa usalli ma'al jamaah. Kemudian aku berwudu dan sholat berjamaah. Terus. Wa arji'u ilal baiti wa atlu syai'an minal Qur'anil Karim. Aku pulang ke rumah dan membaca beberapa surat dari Al-Quran. Beberapa surat Al-Quran. Wa atlu syai'an minal Qur'an. Beberapa ayat dari Al-Quran. Terus. Summa akhruju ilal bustani wa ajri. Kemudian aku pergi ke taman untuk olahraga. Oke, terus.
thumma arji'u ilal baiti fa ashrabul labana wa asta'iddu lidhihab. Itu lidhahab atau lidhihab Ustaz? Lidhihab. Di Lidhihab. bawah, kalau ada harokat di bawah tasdid itu kasroh. Kalau di atas tasdid itu fathah. Ini di atas Ustaz, berarti lidhahab Ustaz, lidhahabi. Itu saya nggak kelihatan. Lidhahabi ilal lidhihab sebetulnya itu. Lidhahabi ilal lidhihab. Lidhihab Ustaz. Baiknya karena teman-teman kalau misalnya kaidah bahasa Arab itu kalau huruf ketiga alif berarti huruf pertamanya itu adalah kasroh, harokat pertamanya kasroh. Contoh rijal, ya kan, rijal. Biasa seperti itu, lidhahabi ilal madrasah, lidhahabi zahab, mazhaban itu zahab. Oke. Apa-apa pakai lidhahabi. Buskan fa'al lidhahabi. Enggak lidhahabi. Lidhahabi ilal madrasah. Karena jadi kata. Ya, terus lanjut. Kemudian aku pulang ke rumah dan meminum susu dan bersiap-siap untuk pergi ke sekolah. Oke. Wa uftiru idza kanat ayyamus shayfi. Dan aku sarapan ketika hari sudah apa saya? As-saif. Musim Sudah panas. musim panas, artinya kalau sudah terbit matahari. Apa rihlatas syita'i wasaif. Nah, itu dalam artinya. Jadi pergian di musim dingin dan musim panas. Jadi kalau musim panas ini sebetulnya tepatnya wa aftiru idza kanat ayyamus shaif. Saya sarapan kalau di musim panas. Artinya karena di sana itu kalau musim panas waktunya itu lebih panjang, siangnya itu lebih panjang daripada malamnya. Jadi banyak sekali waktu yang kosong. Nah, berarti kalau musim syita, musim dingin itu waktunya siang dan malam itu sama. Jadi biasanya tidak sempat untuk sarapan. Jadi langsung sarapannya biasanya di sekolah ketika misalnya jam istirahat pertama. Oke, lanjut. Wa aftiru idza kanat ayyamus shaif. Saya sarapan jika ya artinya jika di musim panas. Ya, lanjut. Wa ataghadda idza kanat ayyamus syita'i. Saya makan siang ketika di musim dingin. Ya, artinya karena waktunya lebih cepat kalau musim dingin itu jadi nggak sempat sarapan, jadi langsung makan siang. Jadi sarapannya digabung dengan makan siang. Seperti itu. Ya, lanjut. Wa asilu ilal madrasati fil mi'adi. Dan aku sampai di sekolah tepat waktu. Ya, bagus. Ya, gitu. Fil mi'ad. Mi'ad itu aslinya jadwal, ya. Mi'ad itu adalah jadwal, jadi waktu yang terjadwal. Kalau diartikan sini berarti tepat waktu. Terus. Wa amkuthu fil madrasati 6 sa'atin. Dan aku menetap di sekolah selama 6 jam. Masa di sekolah menetap, kira-kira bahasanya apa yang enak? Dan aku Apa di sekolah ngapain? belajar. Nah, begitu. Saya belajar 6 jam. Amkusu, ya itulah. Ini makanya pentingnya dipahami dulu maksudnya apa, baru sampaikan dengan bahasa kita. Lanjut.
wa asma'ud durusa binasyatin wa raghbatin. Aha. Dan aku mendengarkan pelajaran dengan tertib dan khusyuk. Oke. Binasyatin wa raghbatin. Apa? Wa asma'ud dars dulu. Wa asma'ud durus. Itu apa kira-kira bahasa yang enak apa menurut teman-teman? Artinya adalah saya mendengar saya mendengar belajar. Maksudnya apa kira-kira? Menyimak mungkin, Ustaz. Iya, boleh. Apalagi selain itu? Apa bahasanya juga bisa dengan mengikuti. Saya mengikuti pelajaran binasyatin dengan penuh motivasi, gitu kan? Dengan penuh motivasi dan apa? Dan semangat yang tinggi. Boleh juga, silakan. Gitu. Nasyat itu apa? Nasyat itu bergair apa? Bukan bergair apa? Nasyat itu apa? Allahumma sholli ala nabi. Ya, dengan artinya dengan penuh pergerakan dan rogbah itu dengan penuh keinginan. Jadi ada kecintaan. Nah itu jadi kira-kira kali itu diartikan seperti apa jadinya? Yaitu tadi saya mengikuti pembelajaran dengan motivasi tinggi dan dengan dan antusias. Nah itu antusias yang maksimal atau apalah gitu. Oke, lanjut. Wa ajlisu bi adabin wasakinatin, dan aku duduk dengan tertib dan tenang. Apa kira-kira bahasa mahasiswa? Saya duduk sih di kampus, duduk apa kira-kira? Yang enak apa? Belajar mungkin, Ustaz. Selain itu, ini tentang keberadaan, artinya tentang keberadaan, tentang Anda ada di ini. Bentar ya, skip dulu bentar. Motor siapa? Hah? Oh, jangan di situ lah. Pane ngakak mukanya. Menyatu. Ya yuk. Makasih ya, Bu. Sebentar ya, sebentar. Saya ini baru nyampe di lokasi, sebentar.
Oke. Yang lain siap-siap dengan materi berikutnya, dengan ini yang berikutnya. Oke, sebentar. Allah karim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Yuk cager yuk. Pangnya kuat. Pangnya nggak clear. Tas laptop. Oke, lanjut. Tadi sampai di mana? Terakhir tadi wa ajlisu bi adabin wasakinah. Wajlisu biadabin wasakina. Ya, duduk boleh. Apa ya, ada bahasa yang artinya ketika kita berada di satu tempat itu dengan tenang dan dengan adab gitu. Ya bolehlah duduk. Saya duduk dengan penuh, nah gitu ya, dengan penuh duduk dengan beradab gitu. dan tenang. Baik, lanjut. Hatta idza intahal waqtu wa duribal jarasu kharajtu minal madrasati wa raja'tu ilal baiti. Sampai pembelajaran selesai dan lonceng dipukul, aku terus keluar dari kelas dan pulang ke rumah. Oke. Wa duribatil jarasu. Masih ada memang sekarang sekolah pakai lonceng. Indonesia biasanya pakai apa? Bel. Jarang Bel ya, sampai hingga akhir waktu selesai jam pembelajaran selesai dan bel pun berbunyi, saya pulang, saya keluar dari kelas ya dan kembali ke rumah. Saya pulang dari sekolah kembali ke rumah. Oke, baik. Siapa namanya tadi? Irfan Pani, Ustaz. Irfan. Oke, Irfan. Syukran Irfan. Baik, teman-teman bisa dipahami ya tentang bagaimana untuk menyampaikan pemahaman teman-teman terhadap suatu teks gitu loh. Jadi jangan terlalu, itu maksud saya, jangan terlalu letterlek seperti yang ada di terjemah. Coba teman-teman cari bahasa yang pas ya. Cari bahasa yang pas, cari yang kalimat yang pas yang biasa digunakan dan dengan juga kalimat yang yang biasanya digunakan dalam tataran bahasa tersebut. Misalnya kan ada kalimat-kalimat yang khusus untuk misalnya ketika berbicara soal matematika, berbicara tentang sosial, tentang politik, tentang olahraga, kan gitu. Karena kalimat bahasa Arab itu ya seperti itu gitu loh. Tinggal bagaimana kita memahami dari kalimat tersebut kemudian disampaikan dengan baik sesuai dengan gaya, sesuai dengan karakter bahasan yang sedang kita geluti. Kira-kira paham ya sampai di sini? Halo. Insya Allah. Kalau Ustaz. Paham, Ustaz. Oke, jadi kita sampai jam berapa ini? Teman-teman mau mulai kuliah jam berapa yang jam selanjutnya? Jam 10 Ustaz. Jam 10, berarti udah selesai ini ya? ya. Oke. Nah, sekarang yang untuk di bawah selanjutnya coba saya pengen dapat report dari teman-teman. Kemarin sampai nomor 3 ya, 6 lah ya. Kemarin materi yang ingin kita bahas sampai 6 lah ini ya. Iya, Ustaz. Sampai 6 lah. Nah, jadi
Coba nanti disampaikan, coba teman-teman buat dalam bentuk tulisan, ya, dalam bentuk tulisan yang, jadi itu adalah pemahaman dari teks yang teman-teman baca. Jadi difahami dulu ininya, kemudian sampaikan dalam bentuk tulisan. Ini kan jadi seperti apa? Kayak cerita ya. Kayak nulis di buku diary. Suka nulis di buku diary nggak? Enggak. Enggak ya, Kebetulan, sekarang udah nggak musim. Sekarang nulisnya di ini status FB di medsos sekarang nulisnya. Enggak juga sih. Enggak juga. Oke. Yang biasanya teman-teman gunakan itu dengan bahasa seperti itu. Baik, coba ini dipahami. Ada bahasa yang tidak paham nggak dari sini? Ini untuk syairnya, untuk apa? Untuk ada kan nih syair ini. Untuk syairnya itu Syair, ya baik. Bisa dipahami nggak? kurang Ustaz. Saya Kurang. kalau saya Oke, yang lain teman-teman bisa bantu. Coba kita bahas tentang yang nomor 3 ini. Apa ini judulnya? An-Namlah. Apa An-Namlah? Semut. 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 Oke. Tala sa'i bil amal. Tala apa artinya? usahaku datang dengan perbuatan. Enggak. Tala sa'i bil amal. Tala artinya apa? Datang. Afwan, Tala. Ustaz. Tala. Afwan, Ustaz. Ya. Tala yatilu taulan. Panjang Ustaz. Panjang. Ya. Sa'i apa? Usaha, Ustaz. Perjalanan. Perjalanan. Ya, sa'i itu bisa perjalanan, bisa kegiatan, ya kan. Bil amal Harapan. dengan sebuah harapan. Tola sa'i bil amal. Tola panjang, sa'i perjalananku bil amal. Jadi saya ini mempunyai sebuah perjalanan yang sangat panjang. Ya. Atau gini, perjalanan panjangku tergantung kepada amal, kepada harapan. Atau boleh juga harapanku membuat perjalananku menjadi semakin panjang. Ya. Lastu ardo bil kasal. Lastu, saya tidak ardo ridho bil kasali dengan Kemalasan. kemalasan. Jadi saya tidak suka dengan kemalasan. Artinya apa? Maksudnya apa? Jadi semut itu hidupnya itu penuh dengan apa? Penuh dengan harapan atau optimis. Optimis hidupnya itu karena adanya harapan. Dan dia tidak suka dengan kemalasan. Jadi artinya kalau misalnya ya itulah semut gitu loh. Mereka bisa hidup umur panjang karena apa? Karena ada harapan, ada cita-cita. Makanya semut itu binatang yang paling kuat untuk menumpuk makanan. Nah, itu. Itulah semut. Terus apa? Tadi kenapa? Udah mulai ya? Yang kuliah yang kedua ya? Linknya udah dibuka ya? Belum, Ustaz. Belum belum. Ustaz. Ya, Tapi terus ngomongin apa ya? Mau ngomongin grup buat penjelasan hari ini gitu Ustaz. Oke. Terus yang kedua. Yang baris kedua. Goyati nailut tolab. Ya. Goyati nailut tolab. Goyah. Apa goyah? Tujuan saya, Ustaz. Iya. Goyati nailut tolab. Saya memperoleh keinginan saya, gitu loh. Keinginan saya adalah tercapainya semua hajat saya. Keinginan. Goyati atau tujuan hidup saya adalah untuk mencapai semua keinginan saya. La ubali bita'ab, saya tidak ubali, saya tidak peduli dengan rasa capek. Ya. Nah,
Ini kan sudah teman-teman bisa pahami. Qala sa'i bil amal. Hidupku, langkahku, ini bisa sangat panjang atau bisa sangat jauh karena adanya sebuah harapan. Dan saya tidak pernah tidak pernah putus asa atau saya tidak suka dengan yang namanya kemalasan. Ya, tujuan hidup saya untuk mendapatkan semua keinginan. Saya tidak pernah saya bahasa orang puisi itu apa? Saya tidak pernah putus asa dengan rasa capek gitu loh. Saya tidak bisa terhentikan dengan rasa capek. Terus sampai ke bawah seperti itu. Jadi dipahami, kemudian sampai karena ini puisi, jadi bahasanya harus bahasa puisi. Harus ada timbangannya. Misalnya kalau ini kan ini amal ujungnya kasal, gitu kan? Nanti juga Indonesianya juga harusnya seperti itu, Mbak. Harusnya gitu loh ya. Baik, paham ya sampai di sini teman-teman? Insyaallah Insyaallah. paham. Insyaallah ya. Oke, coba tinggal dilanjutkan. Coba kalau sudah tahu caranya, boleh nanti dilanjutkan. Artinya memahami teksnya itu atau menyampaikan pemahaman terhadap teks itu atau menerjemahkan dari apa yang ada di teks itu tidak tekstual, jadi harus sesuai dengan apa yang kita pahami, seperti itu ya. Insya Allah ini karena saya juga tahu ini adalah baru pertama kali ya kan teman-teman, coba ini deh yang untuk ininya yang jadi ininya tugas buat teman-teman, coba ini yang puisi ini dipahami dan kemudian diartikan. Baik Ustadz. Paham kan cara untuk membahasakan, untuk menulis dalam sebuah sajak, itu kan sebuah puisi. Sama kemudian coba ini ada fisuk di pasar. Fisuk. Oke, mungkin untuk hari ini saya cukupkan. Dan alhamdulillah saya sudah sampai lokasi itu kan jam 10 memang harusnya tadi. Karena teman-teman juga ini dengan berbarengan dengan jam yang lain hari ini. Oke, ini adalah yang hadir ya hari ini. Saya akan buat jadi hanya 17. Oke. Terima kasih teman-teman sekalian. Irfan, terima kasih sudah jadi bisa membacakan. Nah, next berarti nanti teman-teman yang fisuk coba dipahami tentang fisuk. Kemudian nanti saya pengen bahasanya itu bahasa diartikan, diterjemahkan, cuman dengan bahasa pemahaman. Ya bukan bahasa terjemahan textbook. Biar lebih biasanya harusnya lebih halus. Bahasa yang digunakan lebih halus. Jadi biar enak juga bacanya. Ya. Baik, teman-teman ada yang ingin ditanyakan silakan. Afwan Ustaz, ingin bertanya. Ini mengenai absen Ustaz. Dari minggu kemarin di LMS itu belum ada ya? Ya belum ada. Ya, hari ini baru saya unggah nanti. Nanti silakan teman-teman isi. Kalau saya sih prinsipnya untuk isi absen karena kita bahasanya ini adalah bahasa